Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia. Konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Di kolom komentar dan di media-media guru, Bapak ibu saat ini rame nih bahwa informasi yang beredar ini ya. Jadi berbagai versi yang beredar di media, verbal ijazah guru. Ada yang menyatakan semua guru wajib verbal sampai 12 Agustus. Nah, seperti apa sebenarnya faktanya? Ini edaran resmi yang akan kami tampilkan Bapak Ibu dari kementerian supaya kita memahami seperti apa sih sebenarnya. Nah, pada tanggal 25 Juli, Bapak Ibu ya, Kementerian Pendidikan melalui Direktorat Dirjen GTK ya, itu mengeluarkan sebuah surat edaran Bapak Ibu. Seperti itu. Perihal permohonan penyampaian informasi. Ini kita baca ya supaya kita memahami isi surat edaran ini. Dengan hormat, dalam rangka mendukung kebijakan pendidikan bermutu untuk semua yang telah dicanangkan oleh Menteri Pendidikan, yang salah satu program prioritas Kementerian Pendidikan adalah peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru. Berdasarkan Dapodik cut-off Desember 2024, masih terdapat sekitar 1,6 juta guru ASN maupun non-ASN yang belum bersertifikat pendidik, di mana diantaranya 233.000 guru tercatat belum berkualifikasi pendidikan S1, sebagaimana amanat Undang-Undang Guru dan Dosen. Nah, sebagaimana dengan hal tersebut, beberapa hal yang perlu disampaikan. 1. Dapodik merupakan sumber data dasar segala kebijakan terkait guru yang akan diambil oleh kementerian, sehingga keakuratan dan kekinian datanya sangat dibutuhkan. Oke. 2. Bagi guru yang telah berkualifikasi pendidikan minimal S1 dan sebagai calon peserta PPG, guru tertentu ya, dalam jabatan agar segera melakukan verifikasi dan validasi ijazah S1 melalui aplikasi Info GTK paling lambat 12 Agustus. Kita baca kembali nih poin kedua, karena di sini yang multitafsir di kalangan guru. Karena tidak melihat edaran ini, yang dilihat adalah postingan-postingan dari berbagai sumber. Kita baca sekali lagi poin kedua. Bagi guru yang telah S1 berkualifikasi pendidikan minimal S1 dan sebagai calon peserta PPG tertentu atau guru dalam jabatan agar segera melakukan verifikasi dan validasi atau verbal ijazah S1 melalui Info GTK paling lambat 12 Agustus. Jadi dalam surat edaran ini penekanannya adalah untuk guru-guru yang sudah S1 dan termasuk sebagai calon peserta PPG nih Bapak Ibu. Nah, di sini diarahkan untuk memverbal ijazah. Jadi penekanannya itu Bapak Ibu ya. Jadi untuk guru-guru yang lain yang sudah sertifikasi, kalau kita berdasarkan surat ini yang kemarin-kemarin sudah verbal ijazah ya, karena tahun lalu kan kita juga verbal tuh. Nah, kalau berdasarkan edaran ini itu tidak direkomendasikan. Seperti itu. Yang direkomendasikan adalah guru-guru yang sudah S1 dan masuk calon peserta PPG Bapak Ibu. Itu paling lambat 12 Agustus. Kita baca di poin ketiga lagi. Bagi guru yang belum S1, dihimbau juga untuk segera melaporkan ijazah terakhir jenjang pendidikan yang dimiliki untuk dilakukan verbal. Selanjutnya juga diminta untuk mengisi survei keberminatan dalam peningkatan kualifikasi S1 melalui aplikasi Info GTK paling lambat 31 Juli 2025. Ini sudah lewat kemarin untuk yang belum S1. Jadi untuk yang belum S1, sebagaimana kita ketahui bahwa ada program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, yaitu bantuan biaya pendidikan Bapak Ibu. Untuk guru-guru yang belum S1 Bapak Ibu, kan masih ada tuh guru-guru yang masih D2, D3, atau mungkin SMA ya, yang mengajar, sehingga itu didorong untuk bisa S1, dengan cara memberikan bantuan biaya pendidikan seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu tadi Bapak Ibu ya penjelasan dari terkait surat edaran ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang akan PPG memang direkomendasikan untuk verbal seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu yang misalnya sudah verbal tapi merasa risau, merasa khawatir jika tidak verbal, ya mungkin tidak ada salahnya untuk verbal juga seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi kalau kami mengacu pada surat edaran tadi bahwa memang yang direkomendasikan adalah untuk yang akan terpanggil PPG seperti itu Bapak.
Nah, sebagai informasi tambahan ya terkait triwulan 3 nih Bapak Ibu ya, ada penjelasan dari Dirjen GTK yang perlu kita simak sama-sama terkait tunjangan sertifikasi guru Bapak Ibu. Mari kita simak sama-sama. Ini Bu, ada lagi nih pertanyaan nih. Nilai tunjangan saya tidak sesuai tuh. Waduh, apa langkahnya Bu? Wah, ini menarik juga Bu. Ya, jadi ini ya, kalau nilai tunjangannya tidak sesuai itu maksudnya seharusnya kalau di teori 3 juta kok dapatnya 2, sekian gitu ya. Nah, selisih nilai akan disesuaikan, ada audit dan monitoring. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya tidak sesuai jumlahnya, biasanya tidak sesuainya pada gaji pokok, seperti ada kenaikan gaji berkala misalnya. Langkah yang harus dilakukan adalah pemutakhiran nilai gajinya. Jadi guru juga harus aktif juga melihat di Dapodiknya, mutakhirkan datanya ya. Pada Permendikdasmen nomor 4 tahun 2025 sudah diatur Mbak, bahwa jika ada kekurangan ya seperti yang tadi kasus yang ditanyakan, maka akan disesuaikan pada triwulan atau semester berikutnya. Nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir ya. Nggak ada uang yang hilang ya. Itu hak guru pasti akan kembali ke guru. Atau lebih lagi jika ketidaksesuaiannya misalnya kelebihan ya. Jangan cuma kalau kurang aja ngomongnya ya. Kalau kelebihan nggak dilapor. Ya, jika kelebihan ya tentunya juga sudah diatur untuk segera mengembalikan ya. Jadi jangan waduh mumpung kelebihan nggak ada yang tahu nih biar untuk saya nggak bisa juga. Harus jujur Bu. Ya kurang lapor, lebih juga harus lapor. Nah nanti pengembaliannya akan diarahkan di Permendikdasmen nomor 4 tahun 2025 mengembalikannya melalui RKUD atau rekening kas umum daerah. Silahkan Bapak Ibu guru yang punya kasus seperti ini berkoordinasi dengan Pemda untuk mendapatkan billing atau rekening pengembalian RKUD. Jangan sampai ke rekening pribadi oknum misalnya. Nanti tetap ditagih di masa berikutnya. Kalau Ibu Ega, pas nggak tunjangannya? Apa jangan-jangan kelebihan itu? Enggak ya Bu ya? Ini gimana Bu Ega? Alhamdulillah pas. Ngepas ya? Sesuai. Berarti nggak pernah ada selisih kurang? Tidak pernah. Tidak pernah ya? Oke. Tapi sudah tahu kan kalau misalnya kurang itu apa langkah yang harus dilakukan? Sudah tahu? Sudah tahu Sudah ya? disosialisasikan kan ya? Oh iya. Ada lagi nih Bu pertanyaannya. Kalau rekening saya berubah gimana? Oh ini bisa juga ya Bu ya? Kalau rekening saya berubah, oh ya tentu bisa saja ya. Jika rekening Bapak Ibu guru berubah, itu nggak usah panik ya. Segera update ke operator sekolah ya, karena begitu update kami juga langsung dapat update-nya. Jika ada perubahan rekening, bisa juga melapor ya. Kalau misalnya update ya lakukan 2 langkah lah. Selain update juga lapor ke tim Simtun atau SIM tunjangan atau Simbar atau sistem pembayaran pada distrik Dinas Pendidikan. Oke. Ada lagi nih Bu pertanyaan. Data saya di Dapodik tidak sesuai Bu. Apa solusinya? Ini gimana? Nggak bisa cair atau gimana Bu? Ya, jadi bagi Bapak Ibu guru yang data Dapodiknya tidak sesuai, seperti kasus pertanyaan Ibu guru atau Bapak guru ini, kami pesan ya bahwa Dapodik itu adalah kunci. Semua proses administrasi kebijakan kita itu berangkat dari Dapodik. Maka karena Dapodik itu kunci, termasuk pencairan tunjangan tadi, maka kalau ada data yang tidak sesuai harus segera diperbaiki melalui sekolah atau dinas, operator sekolah atau dinas. Nah setelah Dapodik diperbaiki, selanjutnya guru mengecek kembali perubahannya pada info GTK. Apakah perbaikannya itu sudah update juga di info GTK. Nah jika sudah update itu berarti selesai urusannya. Keterangan kesalahan seperti rombel tidak sesuai atau rombongan belajar tidak sesuai, mengajar tidak linear, nomor NIK-nya belum padan dan sebagainya, itu nanti akan muncul di info GTK. Jadi semua data yang tidak sesuai itu akan ada di info GTK. Maka rajin-rajin ya ngecek info GTK.